أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini mungkin menjadi hari yang dinanti-nanti oleh Muhammad bin Abdul Aziz Bahmuda. Menjadi hari yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa kesempurnaan itu dan kebaikan itu semua berasal dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan, Engkau tambahkan untuk hamba kekasih, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya saudaraku Muhammad bin Abdul Aziz Bahmuda. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Abza. Perempuan yang menikah sama dia itu selalu gugat cerai, sehingga nama dia dikenal buruk di kota. Akhirnya suatu hari dia ingin membersihkan nama buruk dia. Dia bawa kawan dia yang bernama Abdullah bin Abil Arqam. Sini, engkau mau aku kasih tahu kenapa sih perempuan-perempuan itu gugat cerai kalau zuat samaan. Dibawa ke rumahnya. Lalu Ibn Abi Abza ini tanya sama harimnya, "Anshuduki billah, hal tuhibbinani?" Aku bersumpah minta kejujuranmu. Aku minta dengan nama Allah, apakah engkau cinta sama aku? Kata harimnya, enggak usah ngomong itulah. Enggak, aku minta kejujuranmu dengan nama Allah. Engkau cinta sama aku apa enggak? Kata harimnya, kalau bicara cinta, enggak, aku enggak cinta sama engkau. Harim ngomong sama Abdullah bin Amr, kayak gini nih harimnya. Akhirnya dia laporan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah laporan dipanggil harimnya. Apakah engkau, ketika sudah di hadapan Umar bin Khattab, Umar bertanya kepada istrinya, apakah engkau yang terus terang kepada suamimu kalau engkau nggak suka sama suamimu, kalau engkau nggak cinta sama suamimu? Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Dia tuh sumpah minta sama Allah. Terus apakah boleh aku berbohong? Kata Umar bin Khattab, ikdzibi, nggak apa-apa bohong. Kita tahu ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. Kata Nabi SAW, dalam peperangan, dalam memperbaiki 2 orang yang bertikai, yang ketiga hadithur rajul ma'a zaujati. Ketika suami ngomong sama istri, istri ngomong sama suami, urusan cinta dan kasih sayang. Lalu Umar mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Terus kenapa kita bertahan? Kenapa sampai hari ini ada yang sampai 40 tahun dia menikah, dia bisa bertahan? Apakah karena cinta? Mungkin sebagian rejal sudah kepingin zuat lagi. Sudah hilang cintanya sama harimnya, tapi miskin ini sudah ajus. Iya. Begitu pula sebagian perempuan udah gak cinta sama rejalnya.
Udah sakit-sakitan rejalnya. Dia berpikir capek anak ngerawat rejal anak. Tapi kenapa kok bertahan rumah tangga itu? Wa min ayati. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada sakinah dalam rumah itu. Walaupun cinta mungkin sudah mulai redup. Umar mengatakan, walakinnan nas yata'asharuna bil islami wal ihsan. Orang tuh bisa bertahan rumah tangganya karena dalam menggauli istrinya, istri menggauli suaminya, dasarnya itu Islam. Dasarnya itu karena diperintahkan berbuat baik. Jangan sama harim kita, sama ayam pun kita disuruh berbuat baik. Sama kucing pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sama harim kita. Maka nasihat ana buat Muhammad, ya mungkin hari-hari ini ada cinta yang hendak bersemi di dalam hatimu. Tapi ketahuilah Nadia itu gak sempurna. Dia punya banyak kekurangan. Jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dari istri kita. Engkau kalau keliling dunia cari harim yang lurus, gak ada. Semuanya bengkok. Terus gauli Nadia karena Islam. Maka engkau dituntut untuk belajar Islam itu apa, ihsan itu apa. Kebanyakan kita Islamnya keturunan Aba, Ummi, Muslim, alhamdulillah kita Islam, tapi nggak pernah kita belajar Islam. Sehingga bagaimana kita zuat, dengan cara apa kita menggauli istri kita? Kadangkala dengan apa yang kita lihat dari pengalaman orang tua kita. Oh, Aba kayak gitu sama Ummi. Oh, Ummi kayak gitu sama Aba. Sehingga muncul wanita-wanita yang trauma mau zuat. Dan juga ada laki-laki yang mungkin trauma mau kawin. Maka bagi semua, khususnya Muhammad, pelajari. Gimana sih menggaulin istri yang baik itu? Gimana sih Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita semua mau masuk surga. Tahukah kita apa yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat itu? Apakah sedekah kita? Apakah sholat malam kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang terberat dalam timbangan hari kiamat itu akhlak yang mulia. Bukan sholat, akhlak yang mulia. Dan kalau bicara akhlak yang mulia, apakah tatkala kita kumpul di tempat ini kita tampakkan akhlak kita? Kita orang yang khair, yang mudah tersenyum, yang suka menyapa, suka ngobrol, tapi kadang-kala nggak pernah ngobrol sama harimnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam malam hari sebelum meregut ngapain? Beliau ngobrol dulu sama istrinya. Tahaddatsa sa'atan tsumma ragad. Habis ngobrol sama harimnya, baru tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk rumah, gimana Rasul SAW masuk rumah? Ada banyak beban yang dipikul sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beban orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah yang berkhianat. Beban orang-orang musyrikin yang berulang kali ingin menyerang kota Madinah. Beban untuk memperbaiki umatnya. Ketika masuk rumah, bada abis siwak. Beliau masuk rumah itu pakai siwak. Beliau menanggalkan semua beban itu di luar. Dia ingin masuk ke rumah menjadi seorang suami. Kadangkala kita tatkala keluar rumah dengan pakaian yang begitu indahnya, dengan aroma yang wangi, masuk rumah aroma itu sudah hilang, yang ada bau keringat. Sing ono sumpah. Kadangkala kita masuk rumah, subhanallah. Khairukum khairukum li ahli. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang paling khair. Kalau mau tahu orang khair itu kayak apa? Kita ini kadang-kadang nyebut fulan, Allah khair, masya Allah. Di depan ente khair. Tanya di depan harimnya kayak apa? Kalau ingin tahu orang khair, tanya sama harimnya, tanya sama pembantunya, tanya sama supirnya. Engkau baru akan tahu dia khair apa bukan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama harimnya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang paling baik di muka bumi ini kepada keluargaku. Contoh Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan sampai Muhammad, tatkala engkau dibangkitkan dari kuburmu, yang menjadi lawanmu nanti di padang mahsyar itu Nadia.
Jangan sampai jadi lawan kita itu harim kita sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada persidangan, akan ditegakkan timbangan keadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Urusan dosa kita sama Allah tinggal kita minta ampun, istighfar, taubatan nasuha, selesai. Tapi urusan kita sama orang lain, sama harim kita, mungkin dia menyimpan sakit hati sama kita, mungkin dia pernah dipukul dan dia tidak pernah memaafkan itu. Hari kiamat dia akan berada di hadapan Allah. Mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia beli sama orang, dia minta timbangannya itu persis. Kalau bisa ditambahin dia minta. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jualan, dia kurangin timbangannya. Dalam kehidupan rumah tangga, rejal ini sering minta haknya. Ana suamimu. Oke, kau punya hak, tapi kau punya kewajiban. Jadi kalau Muhammad ingin Nadia melaksanakan kewajibannya, laksanakan kewajiban Muhammad sebagai seorang suami. Maka jamaah rahimakumullah, saatnya kita belajar Islam itu apa? Ngaji. Kita SD 6 tahun, berapa jam belajar Islam? Lulus SD, SMP, berapa jam kita belajar Islam? Kuliah, yang kuliah mungkin 1 semester dia belajar Islam, setelah itu ma'assalamah. Sampai mati gak ketemu pelajaran Islam. Maka Muhammad jangan pernah bosan untuk belajar agama. Gaulah Nadia dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama Nadia, ya, akan datang hari-hari orang berpikir Zuhad itu senang-senang terus. Enggak. Ada kebencian, hawas sama harim kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kau balikan Nadia. Kau datang ke rumah mertuamu, wis sudah kuat Nabi Nadia. Apakah seperti itu? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau enggak suka itu, yang engkau benci itu, ada kebaikan yang lainnya. Lihat kepada kebaikannya. Kita bisa kumpul di sini karena kita ngelihat kebaikan. Kalau kita ngelihat kepada keburukan, enggak akan kita punya sohib. Karena semua orang punya keburukan. Dan Nadia punya keburukan, tapi dia punya kebaikan. Yang hari ini engkau akan mengatakan gabil tuh karena kebaikannya. Maka sabar menghadapi istrimu, gaulah dengan cara yang baik. Adapun untuk Nadia binti Ali bin Muhammad Bobset, sebentar lagi ayahmu akan menyerahkanmu kepada Muhammad. Mungkin kau gak dengar suaraku karena ada mimpi yang dirajut bersama Muhammad. InsyaAllah Ana doakan semoga pernikahan kalian diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Nadia, Ana mau pesan, dan buat semua emak-emak yang ada di belakang, perempuan ini bengkok, tapi bukan berarti dia menyerah dengan kebengkokannya. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Mereka bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa kok bisa perempuan banyak masuk ke neraka? Padahal masuk surga buat perempuan itu mudah sekali. Mudah. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang mudahnya masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat patuh sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja. Pintu surga itu ada 8 jamaah. Pintu sholat itu khusus buat orang yang rajin sholat sunnah setelah sholat wajib. Ada pintu puasa itu khusus buat orang yang rajin puasa sunnah setelah dia puasa yang wajib. Ada pintu jihad. Perempuan ini gak pernah jihad, gak berangkat ke medan perang. Dengan mengamalkan 4, dia boleh masuk dari pintu jihad.
Betapa mudahnya. Tapi kenapa kemudian banyak yang masuk neraka? Yakfurna. Mereka suka kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kafir sama Allah? Bukan. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Perempuan itu suka kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Dia nggak terima kasih sama suaminya. Nih suami yang dia kadang-kala meninggalkan orang tuanya ngurusin harim. Dia bekerja capek untuk harimnya, nggak disyukurin sama perempuan-perempuan. Maka nasihat ana buat Nadia, terimalah Muhammad apa adanya. Seperti itu Muhammad, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bicara urusan rezeki, Allah yang menentukan, kita cuma berusaha. Maka jadilah wanita yang terindah buat Muhammad. Bagaimana menjadi wanita yang terindah, yang kalau dilihat menyenangkan? Jemaah harim-harim ini, kapan pakai merah pipi? Kapan? Kalau keluar rumah, kalau kondangan, di rumahnya nggak pernah pakai merah pipi. Padahal perempuan yang terbaik yang kalau dilihat sama rejalnya menyejukkan hati. Jadi pakailah pakaian yang indah, bersolek, berdandanlah, perbaiki akhlakmu untuk Muhammad. Kalau disuruh nurut. Kalau engkau disuruh sama Muhammad, terus disuruh sama abahmu, perintah siapa yang didahulukan? Perintahnya Muhammad. Lu Ustaz, itu abah ana Ustaz. Naam, abahmu hari ini mau nyerahkan engkau kepada Muhammad. Yang marah sama putrinya karena kok lebih nurut sama suaminya, jangan menikahkan putrinya. Bawa pulang untuk itu benar. Kadang-kala banyak orang tua yang intervensi di rumah tangga putrinya, kesian dia. Kalau ada dua pemimpin buat dia, kesian itu harim, bingung dia. Abah minta ini, anak punya rejal minta ini. Siapa yang harus anak taati? Suamimu. Hari ini dengan abahmu menyerahkanmu kepada Muhammad, Muhammad jadi surgamu dan neraka. Yang kalau disuruh nurut dan dia senantiasa menjaga kehormatan diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم